Dumateng Bapak Supriyanto ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula. Kang kawula hormati Pak Anang selaku Ketua BPAPM, ugi Bapak sedaya pengurus saking BPAPM, Bapak Ibu rekan konco tani Kabupaten Sleman yang kami hormati dan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul di aula Gapoktan, juga aula BPAPM yang berada di Pasar Sayur Kabupaten Sleman. Selamat datang Pak Didik dan Pak Dwi dari Gentan. Oke. Juga salam lan salawat moga kita tetap akan nonton junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya mawanti-wanti sahabatipun. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tindak lanjut ingkang rumiyin sampun kula programaken nek riyen naminipun petani militan. Menawi riyen niku teng pundi nggih teng Embung Turi niku. Kali Aji nggih, teng Embung Kali Aji riyen kula klempaken teng mriku. Terus wonten pandemi. Nah niki ajeng berlanjut. Nah, kenapa kok kita mesti membentuk petani militan? Mbak Misa niki mbok menawi mboten petani militan malih nggih. Wis piye carane ben permasalahan dipikirke bareng-bareng ngoten niku. Niku militan ngoten niku. Gara-gara Pak Didik aku grogi. Masalah ket mau tak telepon-telepon ora kenal. Tak kira muga-muga ora mangkat sekali ora ganggu wong ngomong. Alhamdulillah dugi. Nggih, kalau wau nggih di napa nggih disebut-sebut kula niku napa bagian teng PPAPM sebagai penyuluh dan pembina nggih. Sebenarnya kula niku wong sing paling bodoh. Sakjane wong sing paling bodoh. Aku nandur apa wae ora tau dadi. Nggih. Nggih. Oh berarti nasib kuwi. Nggih. Ning ono kepinteranku. Mergane apa? Aku iso gandeng Pak Didik sing ahli, ono Pak Guru Slamet gitu. Siji meneh. Wong apa kanca kita. Saka kulon kana. Dadi yen sakene. Ngapak wis ana telu. Pak Slamet, Pak Suryono, aku. Nggih. Jadi rame. Terus saya mau menyampaikan beberapa permasalahan yang mesti nanti Bapak Ibu tanggapi, Bapak Ibu nyuwun penggalian pemikiran sama nggih. Ingkang sepindah sakniki titik kumpul sayur ingkang wau sampun digantos nggih, Pasar Sayur. Niku benderane sampun inggil. Kula wingi kula pados bakul piye carane bakul Semarang tekan kene. Alhamdulillah saniki sampun teng mriki. Mangke sekedap malih mendhet nika sortir kagem bakul Semarang. Nah, permasalahane napa? Ingkang wau dipun aturaken kalih Pak Nanang. Nggih menika 3K. Kuantita, kualitas, kontinuitas. Nggih, kuantitane wis rasa muluk-muluk lah. 4 ton wae saben dina. Penak ning aku, penak ning bakul. Nggih, 4 ton mawon, mboten samuluk-muluk 6 ton apa 8 ton. Nah, 4 ton harapan kula niku niki kula ngundang asline tiyang Kawandoso. Nggih, dadi wonten nggih tekoni kok. Pirang sekedik. Niku sanes apa selain petani niki rencana mitra nggih, rencana mitra
mitra sing pun lapan niku teng ngepas teng ngene Pak Sigit. Mamangke rencana mitra niku wonten Pak Nur teng Turi oleh Pak Suryono teng Karang Turi. Jadi sami-sami Turi. Turi ngriko kali Turi. Niku ngapunten kula rada oleng memang kesehatan kula tasih terganggu. Sajane apa to aku iki kok kesehatane mlotrok mikir mau apa? Tak pikir-pikir, dudu mergo kekeselen, dudu mergo pikiran. Tapi ketoke mergo ning nganggo jaket, keleke bolong. Ketoke ngono. Dadi harapan pripun carane saben dinten niku 4 ton. Mboten sak muluk-muluk. Niku timun BP nggih. Periode niki bahasane timun BP. Ngenjing pare, ngenjingi malih gambas, ngenjingi malih kacang panjang dan lain sebagainya. Ning saniki konsentrasi teng timun BP. Mergane napa unggulan. Unggulan niku nomor setunggal kan timun BP. Terus kualitas mriki sampun terkenal sangat. Wau dalu mergane kula sampun mbok menawi nggih, kula niku sak rencang sampun kesel, sampun mumet. Kathah yang spek kebesaran niku mlebu teng wareng. Dadi kula di komplek. Nggih mugi-mugi mangke nggih nyuwun pengertiane rencang-rencang oleh ngunduh hati-hati. Ampun ngantos kegeden. Masalah kegeden teng mriki nggih. Napa malih kondisi timun sedang murah, bene niku mesti mboten laku. Tapi kan saking mriki tetep kula bayar. Sinaosa mboten laku. Dadi setiap dinten niku kula bucal paling enggak satu pickup niku TO kali B. Nah niku nyuwun pengertosan kalih rencang-rencang. Terus ingkang kaping 3 sing paling penting continue. Ingkang saben dinten 4 ton niku monggo dipun penggalih kepripun carane. Mangke hitung-hitungan kalih Pak Didi. Ayo. Ora apa, emang wis ra sanggup dada-dada. Nah, dada-dada ya diparani, nek wis dada-dada iki diparani, dirangkel dijak. Sing penting aja nganti semaput. Dalam? Wah niku nek dahar ngoten niku mboten purun. Mboten. Dahar ini kalau bekicot. Nggih. Terus niku masalah continue nggih. Continue niku saged terjawab. Kuncine napa? Kita cara budidayanya bisa baik dan benar. Masalahnya napa? Kalau wingi kula ngedalke 140 pack. Nggih, 140 pack setese kata udane niku. Niku pendapatan per hari 1 sampai 2 ton. Nggih mbok menawi wonten sing tese napa? Semojo dulur-dulur saniki blutake. Nah, kagem niku nggih, kagem catatan pengertosan. Timun baby monggo teman-teman coba dihindari hari raya Idul Adha, tahun baru, hari raya Idul Fitri. Lah mengko nek dihindari terus ora ada nandur kabeh ya nandur ning aja oke-oke ngoten niku. Nah, kapan nandur? Biasanya 2 minggu setelah hari raya. Niku panen. 2 minggu setelah hari raya panen. Atau pas hari raya nanem kan nggak mungkin ya hari raya di masjid nih. Berarti kan 5 hari tanam biasanya kita dapat harga. Atau panen di 2 minggu setelah lebaran, itu biasanya setiap tahun selalu seperti itu. Nah, permasalahan yang paling mendasar niku adalah cara budidaya. Cara budidaya piye to? Pak Didi oleh nandur iso ape, Pak Hendi oleh nandur iso ape, ning aku karo Pak Pri kok nandur ora iso ape. Kan jane kan ngoten niku. Ada apa itu? Pasti ada salah satu cara
yang memang belum kita bisa kuasai. Nah, tujuannya kita nglumpuke kaya ngene niku pripun carane agar budidaya kita itu sama sehingga bisa menghasilkan tonase yang standar. Kados Pak Yatno ndelok tandurane apik, kembangé apik. Tapi kok tonasenya mboten dugi. Kok tonasenya mboten dugi. Sementara Pak Remi, misalnya nggih Pak Remi, kok tonasenya cukup bagus. Bukan bagus, luar biasa itu. Pak Remi luar biasa. Terus saya sing paling disayangi ngopo? Pak Didi nandur minggu pameran tok, wis mlebu YouTube wis. Kan elok iki. Aku nandur iki lho iso kaya ngene. Ben kanca-kanca iso niru. Tujuan batusnya seperti itu. Ning sayangi ya kuwi. Mentang-mentang wis mlebu YouTube, wis terkenal, ra gelem nandur meneh. Kan elok gitu. Iya. Terus nek dijak mlaku-mlaku iji alasan wae, muga-muga wae sesuk ora. Amin. Jadi ini ya. Kuncinya sebenarnya ada di SOP. Kuncinya ada di SOP. Piye carane to nandur ora salah-salah. Jadi benih yang kita keluarkan itu bisa kita hitung. Maksud saya itu benih yang keluar dengan hasil nanti bisa ketahuan. Aku saiki ngetokke 100. Oh berarti sesuk aku entuk 3 ton saben dina misalnya kan seperti itu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Monggo Bapak Ibu nyuwun penggalian, nyuwun saran. Ning sederenge teng Bapak Ibu sedaya biasa. Pak Didik monggo. Oh, ora ngomong apa-apa, ora usah ngayal. Wong kok senenge ngayal. Ora sang nggo acara iki ngayal. Pripun carane setiap hari 4 ton Pak Didi? Monggo. Nandur 10 hektar. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten wabarakatuh. iki kula ora diklan niku nggih. Soale tamune saking Gendang nggih lagi telat niku. Niku spesial request saking Gendang. Nek kula kadese salah teng mriki niku. Diundang mengarep dipleseke Pak Manisoke. Biasa tak ning ting-ting. Nggih, Pak nyuwun sewu, kula mboten ajeng matur kathah, cuman kados menaturaken Pak Maniso wau. Langsung mawon nggih. Nyuwun sewu Pak Pri, Pak Nanang niki kula salah nggon. Permasalahan cuma ada di jumlah yang tidak bisa merata di setiap panenan. Itu yang pertama. Nanti kalau masalah pelatanan nanti tak caoske mic-nya ke teman kita yang lebih berpengalaman. Nggih. Jadi nyuwun sewu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau wingi kita dari teman-teman titik kumpul sayur bukan berarti mendahului, tapi melihat kondisi timun yang kok dangnyet ngoten niku lho. Artinya kadang anyep, kadang anget. Kadang banyak, kadang wah, gini ku mboten turun meneh, murahno barang. Sak ton ora nyandak kok ya gumun kok. Pak Maniso iki kecile wis dolanan timun kok sak ton ora nyandak niku kula nggih bingung. Nek duwe nganu malah bingung, gembus. Nggih, terus kalau ini ada beberapa alternatif yang teman-teman dari titik kumpul dan PBHPM kemukakan, tapi ini tentunya tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan penuh dari teman-teman petani militan dari PBHPM. Karena nyuwun sewu, dengan penyebaran bibit yang sedemikian itu hasilnya tidak maksimal itu banyak faktor. Oke. Cuman kemarin yang kita garis bawahi adalah dari pola tanam dan cara tanam. Termasuk nanti di cara tanam ya. Jadi nutrisi dan cara tanamnya. Cuman permasalahannya yang sebenarnya paling genting adalah bagaimana bisa membuat timun ini jumlah kuantitas dan kualitasnya stabil. Mila kalau wingi dari teman-teman langsung mawon niku ada sedikit wacana bagaimana kalau pola tanamnya kita atur. Jadi tidak, kalau sementara ini kan sing arep nandur wae, nggih to? Aku arep nandur wae. Sah, niku sah mboten? Sah wong lanane dhewe
Nggih toh? Nggih, cuman nanti permasalahannya adalah ketika itu terjadi efeknya seperti ini. Begitu itu barang melimpah, permintaannya turun, harganya pasti akan turun. Niku zamane simbah kula biyen yo ngoten niku. Karena itu permintaan dari pasar seperti itu. Apalagi ditambah dengan kondisi panen raya daerah lainnya. Karena ternyata di pesisir utara daerah Kediri, Gresik itu juga panen raya timun baby. Begitu di-drop dari sana, sebagus apapun kualitas dari Sleman, sebaik apapun sorternya Sleman, kalau barang bedak ergo tetap anjlok. Nggih napa nggih? Nggih, wong aku yang ngatur timun dadi reti. Nah, itu nggih. Jadi mungkin teman-teman yang kita perlu tawarkan adalah bagaimana mengatur pola tanamnya. Mungkin penyebaran bibit dari Pak Maniso akan mulai bukan disortir tapi diatur, teman-teman. Nah, ini cuman permasalahan adalah kembali ke teman-teman petani semua. Apakah ini disepakati dulu atau tidak? Karena jumlah itu pengaruh di harga. Gitu. Nek barang akeh lho gampane ngomong dikei doga. Nek barang murah dionyo-onyo nang ngene ibarate nek perlu tak tebas. Kan ngoten. Nah, coba kita hindari penawaran pertama dari teman-teman PBHPM dan titik kumpul sayur ganti pasar sayur lagi. Pasar sayur adalah bagaimana kalau pola tanamnya dirubah. Itu dulu yang nanti harus kita sepakati. Jadi nyun sewu, di sini banyak petani-petani besar nggih. Pak Misman ku kalau sekali datang teng niku sak pick-up dhewe. Nggih Pak nggih. Wah, terus niku kadang-kadang. Niku jan luar biasa. Satu pick-up itu udah. Jadi sekali datang satu pick-up harga 4,5. Wah, niku kalau wingi ngeten no, Pak nek 4,5 aku wani rabi meneh ngoten niku. Guyon Pak. Ngoten nggih. Monggo sepakati dulu apakah ini akan kita sepakati. Karena kalau ini buntu ya kita harus cari alternatif lainnya. Ini kalau langsung belak-belakan gue tidak kesuwen ini selaudan itu. Mepe gabah. Pripun? Mepe gendeng. Wah, nanti panenan ngerti aku mesti. Nggih to, nek di panenan mesti mepe gabah, mepe kacang, jagung. Pripun, Pak? Monggo kalau tawarkan iki. Permasalahan hitung-hitungan nanti yang tahu Pak Maniso, karena beliau yang tahu masing-masing dari teman-teman itu. Misalnya Pak Wisman itu sekali panen ada sekian 7 kintal, mungkin Pak Hendi sekali panen ada 3 kintal, Bu Nari masuk 5 kintal, itu yang tahu Pak Maniso. Pak Ngadi mungkin 2 kilo. Mas Dwi punya berapa? Nah, itu nanti yang tahu hitungannya adalah Pak Maniso. Tinggal nanti kita split masing-masing itu berapa. Ini ada ditanam bulan keberapa, karena saya terlihat data itu keren. Kados kalau ini pernah terangkan, data itu keren. Setiap tahunnya muncul harga turun di hari raya Idul Adha dan tahun baru. Yang kemarin aja terjadi anomali data bahwasanya di Idul Fitri harganya luar biasa. Kulo yo kaget, kulo gelo banget mergo semonten niku. Saestu wong aku ora panen. Gelo iki Mas. Monggo teman-teman itu sepakati dulu. Kalau ya nanti langsung bola saya lemparkan ke Pak Maniso untuk pembagian luas tanam. Ya, karena itu berpengaruh ke luas tanamnya, jumlah batangnya yang ditanam. Nah itu tugas Pak Maniso sing ngitung niku. Tugas kula ngomong ngeten iki. Ya Pak ya. Nggih. Pripun Pak? Niku tawarkan untuk menghindari hal seperti ini. Siap. Halo. Nek awak ulah yo ana pacar iki alun-alunan. Nggih? Nggih. Siap. Nggih. Menawi wong koyo nggo mik kok. Wah. Pak niku siap. Mireng batu iki. Boten mireng kok. Nggih, matur nuwun. Misalipun napa tanam menawa diatur, tak kira nggih sami mawon mangke nek panenipun bedak. Nek kula malah nyuwun hargane dibandrol mawon 3.000 napa 4.500. Ah niku tak kira malah gayeng. Nek mangke nek pun harga kados wingi kula dilalek nggih panen 4.500. Dilalek kula niki hargane anjlok kula dilalek mboten panen. Alhamdulillah. Apal kok. Nek kula
harganya malah sakit distabilke. Oh ngaten. Mawon, matur nuwun. Monggo catet dulu Pak Manisa harga stabil. Monggo asal mulai niki. Mumpung lho ini gratis nyekel mic, biasanya nek nolong mic bayar. Biasanya kok mau kan. Ujung berarti biasa nolong mic iki. Monggo teman. Mbok pangko. Daerah daerah kotake daerah kotake gede kok sampun jenengan niku. Pak Nur Pak Guru. Monggo Pak. Nah, kok ngono ya dikira piye. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki kulino nyekel mic. Pak Supri, nggih. Nama kula Pak Supriyanto nggih, sami karo Pak Supri, saking dinas. Nek babakan iki kula sarujuk sakmangke untuk pengaturan. Penanaman itu memang harus dikendalikan di titik pasar ini. Karena kalau tidak dikendalikan dari sini, nyun sewu, nanti kejadian harga nganti di bawah standar mesake petani. Ragate akeh. Terus lihat mandang itu niku kira-kira regane nek mung 1000 barang niku nek arep ngunduh niku wis wegah. Lho. Nek kula biasane mung kula gawake arit. Niku nek kula niki nyun sewu lho niku. Nah, itu harus ada dari pasar sini itu yang mengendalikan. Kira-kira nanti habis berapa plek itu, misalnya ini di kawasan mana, di kawasan mana dipantau. Kalau tidak, yang saya nanti kemarin aku ya tekan rego 5.000 ya alhamdulillah, yuk. Ini nak rego dari anu terus tak babati itu 1.700. Itu seperti itu. Nah ini tolong dikendalikan, jangan sampai ini loh yang saya anaknya mau dan nandur. Nah ini kan harga, misalnya harga gabah, kalau harga gabah itu tidak akan naik, kan dipantau terus. Ini jane petani itu nganti jelek. Nah mau nandur gabah ya kapan lek di sekolah anaknya tak cukup. Nah ini padahal Timun itu menjanjikan, yang kemarin itu menjanjikan. Jadi kula kan nggih kelompok tani, jadi warga napa anggota kula niku nggih kula napa istilah pun saya beri pemahaman bahwa timun ini sebetulnya menghasilkan. Ini kena agak tinimbang nandur pari. Nah, seperti itu. Monggo untuk dikendalikan Pak dari sini. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Satu lagi, monggo sinten? Pak, siapa nih? Terima kasih. Langsung saja. Sebetulnya hal ini terjadi itu memang di diri kita, umumnya orang Indonesia itu ada sesuatu yang menjadi kelemahan kita. Contoh, kalau pada saat harga itu tinggi, orang beramai-ramai nanam apapun, sehingga pada saatnya orang ramai-ramai nanam ya ramai-ramai panen, sehingga harga panen melimpah, harga murah. Sebetulnya saya mendukung apa yang menjadi langkah daripada pasar sayur ini, seperti apa saya maksud. Tetapi yang perlu dipahami juga, karena selain kita itu juga ada yang nanam. Kalau kita anggota bisa dikendalikan. Pak Mesman nanam seamplop baik bisa, Pak Supri seamplop bisa. Tapi di luar ini tidak bisa, karena yang bisa melihat harga tinggi itu tidak cuma kita. Orang di luar itu juga bisa melihat. Wah, timun kok harga tinggi melu nandur. Mongko sing duwe duit nandur ya oke. Nandur oke, panennya oke, mengalahkan kita. Kalau mau dikendalikan ya kendalikan, jangan menerima orang di luar kita. Kita diatur gitu. Sementara ada orang lain nanam banyak, setor ke sini, terima, yang melimpah juga. Jadi ya serba repot.
Tapi pada prinsipnya saya manut, mau bagaimana? Saya sudah terlanjur menjadi petani itu udah. Kalau saya melihat mana yang sekiranya menguntungkan ya saya tanam. Seperti kemarin saya melihat harga terong 9.000, begitu saya tanam sekarang udah 5.000. Padahal saya belum panen. Ini kejelekan saya juga orang Indonesia saya. Jadi lebih juga kita. Pada saat harga tinggi kita nanam bareng-bareng. Nanti panen banyak juga, harga turun. Jadi sekali lagi wewenang di pengelola pasar sayur mau seperti apa kita ikut. Tapi yang diantisipasi adalah di luar kita. Ini juga kita diantisipasi. Nah kalau kita dikendalikan, kemudian orang lain liar, nah, kita juga akan tetap terimbas itu. Kita ikut murah juga. Nah kalau saya justru pengennya bagaimana mengendalikan hama dan penyakit itu. Kalau saya datang ke sini itu sebetulnya dari rumah, niat saya gitu. Saya mendapatkan ilmu bagaimana mengatasi timun itu tidak pada dientup-entupi hewan. Sekarang masa timun tempat saya itu ada yang bintik-bintik. Kalau sampai di sini tidak laku itu. Ini banyak. Begitu juga tanaman yang lain. Saya berharap pasar sayur ini juga ada, di sana saya baca ada ruang konsultasi kok. Nah ini juga dipenuhi, kita petani kelompok ini bagaimana supaya mengatasi hama dan penyakit. Nah, ini saya belum melihat, tapi mungkin saya belum saja. Bagaimana lombok nak paten, kemudian timun tidak dikena lalapor dan sebagainya. Nah seperti ini yang saya harapkan. Walaupun sebenarnya paten ini justru membuat mahal cabai. Kalau tidak paten semua bagus ya murah mungkin. Gitu aja, terima kasih. Monggo saya kembalikan. Nggih, matur nuwun. Sementara 3 hal nggih. Yang pertama sebenarnya berkaitan dengan yang ketiga. Yang saya garis bawahi adalah bagaimana harga bisa stabil dulu. Nggih. Cuman yang namanya harga itu kita tidak bisa membuat, itu hukum ekonomi. Cuman salah satu aturannya ya kita mengiso taate. Salah satunya adalah bagaimana membatasi jumlah barang itu biar tidak melimpah. Karena semakin banyak barang melimpah, semakin banyak yang ditawarkan ke pasar, semakin banyak yang dilempar ke pasar, itu pasti akan menjadi penurunan nilai ekonomisnya. Sementara yang sewu kebetulan sekali dan luar biasa sekali, titik kumpul sayur itu atau pasar sayur, pasarnya ada 2. Kalau yang lainnya pasarnya masih lokal, sementara di kita sudah lokal dan regional. Nah, kalau yang regional memang benar kita susah mengotak-atik karena jauh di sana juga banyak petani yang terlibat. Kalau kita bisa menstabilkan jumlah, tentunya kita bisa subsidi silang dengan harga yang di pasaran lokal. Niku teman-teman. Jadi kalau harga di luar melimpah, pasti akan drop di sana. Tetapi kalau kita menguasai pasar lokal dan harganya juga lebih tinggi, itu akan membuat kita bisa istilahnya lirah-liru. Jadi ditumpang tindih harganya, muncul harga yang terbaik. Itu yang pertama. Makanya kita butuh pengendalian jumlah kuantitas barang yang kita hasilkan. Kemudian benar sekali banyak pemain liar yang di luar sana, tetapi saya yakin pemainnya juga tidak banyak seperti pemain cabai. Karena kita bisa melihat pergerakan dari jumlah bibit yang ada di pasar lokal. Dan kebetulan untuk jumlah bibit saya sedikit banyak mengetahui alurnya. Kalau memang itu nanti ada pemain liar, monggo, itu kewenangan dari teman-teman yang ada di pasar lelang untuk berusaha merangkul yang menjadi petani militannya dulu. Itu juga harapan kita semua nggih. Jadi wis kadung tresno kok arep ditentang ayo mesake. Monggo itu PR tersendiri bagi teman-teman petani lelang. Cuma yang jelas yang saya garis bawahi adalah benar sekali bahwasanya jumlah yang di luar pun dibatasi.
petani-petani baru untuk timun juga harus dibatasi. Dan saya yakin Pak Mensa juga hafal petani-petani yang masuk juga yang ke titik kumpul sayur. Itu. Oke, kita cuma bisa ngotak-ngatik Pak, karena hukum ekonomi itu tidak bisa kita ikuti. Ya niku contohnya niki, makanya cabai ini luar biasa terutama untuk level lori, jenis-jenis putih berduri. Makanya diperkirakan niku nanti sampai dengan Oktober turun gitu harga. Itu perkiraan. Ya latahnya teman-teman semuanya adalah ketika harganya ikut nandul. Kalau saya tak balik lah, ya Pak Maniso. Makanya saya dapat harga, alhamdulillah itu rego api terus. Waya rego jluk ya aku nandul. Gitu. Waya rego rapi ya aku nandul. Karena pasti tidak ada orang bermain di sana, terutama pemain baru. Itu. Jadi, makanya diusahakan pertama adalah kita cuma ada di level 4 ton per hari dan harapannya itu adalah stabil. Niku. Caranya seperti apa? Yang pertama tadi Pak, Mbok Menawi kita mulai split untuk penanamannya. Jadi antisipasi meledaknya jumlah timun di pasaran, terutama untuk yang lokal dulu. Kayak nengono, benengono, karena nanti itu bahasa di luar kota, di Kudus, Semarang, Purwodadi. Karena kebanyakan dari arah Kediri larinya ke sana. Walaupun kemarin sempat masuk ke Kalasan ya Pak ya. Dan itu di Kalasan pun sekarang dari stop dari sana. Dari sana sudah mulai di stop. Kita tetap tambahkannya kalau pasar lokal dulu. Niku. Jadi kalau memang teman-teman setuju, Bapak setuju, alhamdulillah. Tinggal nanti untuk pengaturannya monggo dari pasar sayur. Karena kalau saya sendiri nggak ngerti, belas ramudeng gitu nanti sing kita nasional sepiro, sing sepiro, kira sepiro ngoten. Itu yang pertama. Ngoten nggih, Pak? Oke, siap? Siap. Halo. Nah, kok pacaran gue. Oke, kemudian yang kedua teman-teman kita mulai dengan pola tanamnya. Berarti ini saya 2 atau 1? 3, oke, berarti kalau 3 saya ambil 1, yang 2 saya lempar teman-teman. Mulai dari penyiapan lahan dan penyakit. Dan kebetulan Nyun Sewu, kalau saya ngomong kurang pas. Kenapa? Karena saya sementara ini kuat di angka 45 kali petikan, itu bosan nandur babat untuk teman baby. Nah sekarang tak masalahnya sing 65 kali petikan, bosan di babat. Ngoten nggih? Jadi mulai pengolahan lahan, mulai metode tanam, kemudian kawasan biang-biu. Ngopo biang-biu jatah itu kok. Kemudian mulai pemupukan dan mulai metode peremelan, termasuk model pruning. Karena ternyata timun itu harus kita pruning, Pak. Ujungnya kita potong. Gitu?